Support terus channel YouTube Ketapang TV Jurnal dengan cara di like, comment, and subscribe. Jangan lupa aktifin juga tombol lonceng notification-nya ya. Pemerintah daerah akan merencanakan pembangunan Waterfront City di tepian Sungai Pawan, Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong. Rencananya Waterfront City ini akan dibangun sepanjang 1,8 km di tepian Sungai Pawan yang dibagi menjadi dua bagian. Bagian kanan akan bergerak menuju arah Keraton Matan Tanjung Pura dan pembangunan bagian kiri akan mengarah ke Jembatan Pawan 1. Wakil Bupati Ketapang meninjau lokasi pembangunan secara langsung dan menetapkan titik awal pembangunan pada Kamis pagi 4 November 2021. Wakil Bupati Ketapang Farhan mengatakan rencana pembangunan ini akan terus didiskusikan dengan masyarakat setempat yang nantinya pembangunan ini dapat berjalan lancar. Dan pemerintah daerah juga akan melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan Kementerian PU yang kedepannya mendapatkan dukungan serta anggaran pembangunan. Saya hari ini atas nama Bapak Bupati Ketapang dan pemerintah Kabupaten Ketapang dan saya selaku Wakil Bupati Ketapang sudah menetapkan rencana kunjungan kerja di Kelurahan Kauman. Dan kunjungan kerja ini tidak hanya sebatas bagaimana kita mempersiapkan rencana pembangunan Waterfront City, tapi kita ingin melihat lebih dalam juga bagaimana kewilayahan Kauman ini yang terkait dengan potensi ekonomi, budaya, agama, dan sosial kemasyarakatan. Hingga alhamdulillah pada hari ini kami disambut dengan baik, dengan meriah oleh masyarakat Kelurahan Kauman. Nah, terkait dengan rencana pembangunan Waterfront City, kami ingin mempersiapkan bahwa starting point, titik poin kita yang ada di lokasi ini menjadi pusat utama dulu. Setelah itu baru kita membangun seperti jembatan yang menyusuri Sungai Pawan ini, yang mulai dari titik awal ini kita bergerak ke arah kiri menuju ke arah Jembatan Pawan 1. Berikut kita juga akan ke kanan mengarah ke Keraton Matan. Itu dalam bentuk jembatan-jembatan. Itu yang saya maksudkan, kita tidak akan banyak mengganggu katakanlah aset-aset yang dimiliki oleh masyarakat. Tetapi nanti masyarakat menyesuaikan aset-aset yang dimilikinya itu dengan keindahan waterfront itu, mereka juga membuat keindahan-keindahan terhadap aset-aset yang dimiliki oleh mereka. Dengan tujuan mereka dapat memanfaatkan pure daripada Waterfront City untuk usaha ekonomi, usaha kebudayaan, mempertahankan kebudayaan, melestarikan kebudayaan, dan kegiatan-kegiatan yang lain yang konsepnya adalah latar belakangnya atau pure-nya itu adalah Waterfront City. Jadi model rencana ini kami butuh mendiskusikannya terus dengan masyarakat. Kami tidak mau ketika ini final, tetapi dalam pelaksanaannya banyak hambatan-hambatan. Nah, hari ini adalah sebuah rangkaian proses perencanaan untuk mewujudkannya ke depan. Jadi soal apakah itu nanti 2022, 2023, tetapi kita sudah mempersiapkan semuanya dengan catatan bahwa kita tetap punya target bahwa kapan dimulai itu. Nah, jadi ini yang kami akan terus lakukan, dan nanti kami akan berkoordinasi juga dengan pemerintah provinsi dan pemerintah, dalam hal ini Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, untuk mendapat dukungan sharing penganggaran. Itu yang sangat penting. Pak, jadi model pembangunan waterfront-nya itu akan berada di bangunan masyarakat, tidak menggusur gitu? Oh tidak. Jadi kecuali yang di utama, yang di titik utama ini ya. Nah, ini nanti kan kalau ada kepentingan pembangunan, misalnya ada parkir, ada nanti itu rumah ibadah, atau rumah ibadah itu kan ada musola, apa itu, itu nanti kita akan. Berarti nantinya seperti waterfront di Pontianak ya, Pak? Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Rencananya akan gimana maksud Bapak, Pak? Status quo itu kan masyarakat itu kan tidak mau melepas lahannya, misalnya kita bangun jembatan di depan ini lahan kami, ya kan, tidak bisa. Nah, itu berarti kan dia bertahan. Tidak bisa kita melaksanakan pembangunan di situ, lebih-lebih sampai bertahan dengan pembebasan dan sebagainya. Nah, maksud kita, mereka menghilangkan status quo itu, melepaslah
lahan-lahan itu tidak mempersoalkan ketika kita melakukan pembangunan. Dan tidak mengganggu ketika di sebelah ini ada rumah, tidak mengganggu rumahnya. Kita hanya di belakang rumahnya yang terus kita susuri. Nah, itu yang saya maksudkan dengan status quo, artinya masyarakat tidak ingin seperti itu, ya kan? Artinya kan tidak ada perubahan itu, ya. Kurang lebih 1 kilo 800-an ya, karena nanti kiri kanan ini kan terus sampai ke keraton sana itu. Jadi kurang lebih itu. 1 kilo ke kiri kanan atau totalnya? Total. Kita akan sesuaikan. Jadi kita mengutamakan poin utamanya dulu. Nah, nanti baru kita mulai kan. Kita bertahap ini, pembangunannya bertahap. Rencana pembangunannya adalah rencana pembangunan yang bertahap. Ya artinya kalau kita sudah clear semua dalam konteks perencanaan, kita berkoordinasi dengan Kementerian PU, kita mendapat bantuan di sana, kita sharing nanti berapa. Sepanjang 2022 itu bisa goal kegiatan ini, maka kita akan mulai di 2022. Tapi kalaupun tidak, kita tetap berjuang bahwa ini harus terwujud semasa katakanlah kami memimpin ini. Setidak-tidaknya kami bisa meletakkan titik pertama itu yang paling penting bagi kami. Dalam kesempatan tersebut, Farhan juga mengatakan, bentuk pembangunan Waterfront City ini tidak akan menggusur bangunan warga di sepanjang bantaran Sungai Pawan, terkecuali di tempat titik awal pembangunan. Maka dari itu, warga harus melepas status quo agar pembangunan bisa berjalan lancar. Zamzam Zainul, salah satu tokoh masyarakat Kauman, mengatakan, pembangunan Waterfront City yang akan berdampak langsung dengan masyarakat Kauman sehingga ia mendukung dan berterima kasih. Dalam rencana pembangunan Waterfront City ini yang secara tidak langsung akan meningkatkan perekonomian UMKM masyarakat. Kami atas nama warga masyarakat Kabupaten Ketapang khusus yang bermukim di pinggiran Sungai Pawan yang terkena sasaran pembangunan Waterfront City sangat mendukung sekali. Sebenarnya kami sudah mendengar informasi yang cukup lama mengidam-idamkan pembangunan ini, Pak. Jadi kami sangat berterima kasih kepada pemerintahan kabupaten yang cukup respon terhadap pembangunan tersebut. Karena ini sudah disampaikan waktu Bupati dalam kunjungan kerja kegiatan rencana pembangunan Waterfront ini bahwa akan meningkatkan perekonomian masyarakat kecil. Jadi termasuk yang disebutkan tadi pemasaran kue-kue, termasuk amplang dan lain-lainnya supaya dikemas rapi untuk betul-betul dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Ketapang, terutama yang di lingkungan Waterfront ini. Saya pikir lain daripada itu, ya kami mengharapkan menyegerakan terwujud segera realisasi pembangunan ini. Semoga ya ini direstui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau pantauan kami sementara belum ada, cuma kita tidak nutup kemungkinan barangkali nanti setelah berjalan ada, makanya yang disampaikan status quo supaya kita selesaikan secara tidak merugikan masyarakat. Intinya jangan sampai merugikan masyarakat gitu Pak, atas pembangunan ini gitu Pak ya. Ini kami bersyukur sekali warga kami juga sudah mengikuti kemajuan teknologi, bahwa ini tidak bisa dibantah, bahwa ini sudah menjadi proses alam. Jadi ini setidak-tidaknya kita akan menciptakan para wisata lokal, syukur-syukur kontribusi ekonomi ya Pak ya. meningkat menjadi luar negeri ada berdatangan. Oke, sudah wisatawan mancanegara berarti. Dengan adanya rencana pembangunan Waterfront ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Semoga rencana ini berjalan dengan lancar dan terrealisasi. Dari Kabupaten Ketapang, Iqbal Arianto Sigit mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal.